Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan ini saya videokan sedikit ya. Ini unit FX Airguns dan FX Crown terbaru. Ini yang FX Crown sudah kita bahas kemarin untuk spesifikasinya. Dan ini buat FX Airgunnya teman-teman. Ini ada beberapa pilihan warna, terutama pilihan dari campuran warna yang disediakan ya. Ada yang warna orange, kuning, putih. Putih ada putih. Terus ada juga yang warna hijau. Ini biru juga ada teman-teman. Ini saya infokan buat harganya sama di 2.700.000. Dan untuk spesifikasinya mari kita bahas di video kali ini. Nah ini teman-teman, kalau kita perlihatkan secara dekat ya, ini ada yang warnanya beda sendiri. Ini yang warna putih saya nyebutnya serigala, soalnya dia beda sendiri. Impostor kalau kata anak-anak muda zaman sekarang ya. Ini ada juga yang model popper tom hole. Nah, model popper tom hole, terus grip klasik, 3 grip klasik. Cuma ini buat unitnya sudah up and down semua ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang nyari buat popper yang enggak up and down, terutama bagian bantalan pipinya, ini nanti bisa diakalin buat bantalan pipinya nggak usah dinaikin. Ya seperti itu ya. Soalnya kebanyakan buat FX Airgun sekarang itu memang pesanannya lebih banyak yang seperti ini teman-teman. Minatnya itu memang lebih banyak yang seperti ini, yang ada up and down-nya, yang popper belakangnya itu bisa dinaik turunkan. Soalnya dia dari penggunaannya juga nanti bisa fleksibel. Seumpama kita pakai rel mounting tinggi, nanti ininya bisa dinaikkan buat up and down-nya, bagian setelan pipinya nanti. Atau kalau teman-teman menurut teman-teman kurang nyaman dalam posisi seperti ini, nanti juga bisa diatur lagi untuk bagian dari tinggi rendah setelan pipinya ya. Oke teman-teman, tak ambil satu saja. Ini kebetulan ada yang warnanya orange dengan model popper tom hole. Oke. Ini teman-teman, buat unitnya kalau kita perlihatkan secara dekat ya. Oke, bentar kunci dulu buat kameranya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang model popper tom hole. Ini enak seumpama buat cengkraman. Kalau teman-teman pengen cari popper yang menunjang cengkraman biar lebih rapat lagi untuk cengkramannya, ini ya. Buat model popper tom hole nanti lebih disarankan seperti itu kalau dari saya ya. Oke, ini buat unitnya termasuk sangat baru di kita. Ini baru semua teman-teman ya. Ini nggak usah ragu untuk unitnya itu bekas atau rusak, itu enggak. Buat yang rusak-rusak kita sudah singkirkan. Dan ini buat unitnya sudah baru semua ya buat unitnya ini ya. Oke, nah, tak aturnya dulu. Oke. Nah seperti ini teman-teman buat unitnya ya. Ini buat mano kebetulan posisi ada di bawah. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini buat unitnya dia pakai laras OD14. Laras OD14 kalau yang sekarang kebanyakan di FX Airguns. Coba bentar ya, tak buka dulu ya. Ini FX Airguns-nya ya, dia di OD14 buat larasnya ya. Larasnya gede buat OD larasnya. Untuk alurnya tetap di alur 12. Dan untuk bahannya pakai seamless biasa ya, masih seamless biasa, belum seperti laras-laras Wimaja dan lain sebagainya. Untuk alur dia alur 12, jadi penggunaan lebih disarankan pakai minus dom, bukan yang slug. Oke. Ini buat unitnya kalau diukur untuk serombongnya dia di serombong 18-an. Ya, di 18-an buat serombongnya ya. Terus untuk serombong bagian belakangnya ini juga ada model serombong holonya. Ini model holo ya, yang dalamnya ini warna orange. Ini ada pipanya sendiri, cuma pipanya segini saja teman-teman buat bagian dari warna pipa berwarna yang ada di dalamnya ini ya. Lanjut untuk bagian dari cincin. Nah ini cincin larasnya sudah kepasang juga warna orange. Ini buat cincin laras sesuai dengan variasi warna ya. Nah, kalau yang warnanya kuning seperti yang di sana ya tetap warna kuning buat cincin larasnya. Kalau yang hijau seperti ini tetap ya hijau juga untuk cincin larasnya. Kelihatan nggak? Kalau di seperti ini kurang kelihatan teman. Soalnya ya kurang terang juga saya masang buat bagian dari lampunya. Oke. Ini buat tabung dia pakai tabung 500 cc Venom 500 cc. Untuk kekuatannya tetap sama ya, tetap kekuatan di 2800 kalau saran dari kita. Kekuatan maksimal pompanya 2800 PSI paling maksimal kalau di kita. Kalau teman-teman pengen pompa sampai 3000 ya tidak apa-apa, monggo silakan saja. Nanti asalkan untuk bagian seumpama ada masalah itu nanti teman-teman tanggung sendiri ya. Soalnya kita buat menyarankan itu tetap di 2800 untuk pemompaan. Oke, ini buat bagian dari sambungannya warna orange. Ini agak panjang ya, lumayan panjang nih. Buat powernya kayaknya oke sih, lumayan nih buat powernya ini. Kita mungkin beberapa hari ke depan bakalan kita coba buat tes dari powernya juga ya. Oke, untuk valve nah seperti ini.
ruang velvennya. Ini buat per dalamannya juga tetap per bawaan biasa, belum per yang keras untuk bagian dalamannya sini ya. Untuk chamber dia model monolight. Nah, chamber model monolight seperti ini. Untuk keiritan angin juga lumayan ini buat unit FX Airguns ini ya. Dia power oke, buat keiritan juga oke. Jadi untuk main di kelas big game itu dia juga cocok. FX Airguns. Oke. Kita lanjut. Ini FX Crown FX Airguns ya. Tetap kita bilangnya FX Airguns ya. Soalnya ini buat unitnya memang Airguns. Kalau yang Crown ini. Nah, ini buat yang Crown. Oke. Wah, ini juga Crown. Kita lanjut ya. Ini buat bagian dari atasnya, rel tele atas dia ukuran 11. Dan ini model kayak ukuran 22. Ini sempat mengecoh tadi pas waktu saya lihat seperti ini tadi. Nah, ini sempat mengecoh saya. Ternyata pas dilihat secara dekat ukuran 11 buat bagian rel telenya ya. Ini cocok seumpama buat teman-teman punya rel mounting yang ada bagian bautnya yang menonjol ke bawah ya. Nah, terutama bagian cengkramannya di sini ada baut yang menonjol ke bawah, ini sangat cocok untuk penggunaannya. Soalnya dia nanti nggak bakal keganggu untuk masuknya sini ya. Oke, kita lanjut. Ini buat pemasangan magazinnya. Nah, bisa single shoot, bisa magazine ya, sesuai dengan keinginan kita. Ini lancar juga buat ngeluarin bagian dari single shootnya ini. Ini pemasangan magazine dan single shoot tetap bisa ya nanti ya. Kalau pengen main single shoot nanti tinggal dipasang ininya, single shootnya. Kalau pengen magazine ini tinggal dilepas, terus kita masukin mimis di magazinnya. Setelah itu kita pasang untuk magazinnya di sini ya. Oke. Ukuran 6. Kita lanjut. Untuk unitnya seperti ini. Nah, ini masih kokang ternyata. Untuk per bawaannya dia per biasa teman. Coba ya. Kita buka satu. Penasaran juga soalnya saya. Nah, ini buat pengganjalnya atau tadi mana tadi? Pas tadi. Buat pengganjalnya ya. Buka satu. Nah, ini buat pernya teman-teman. Ini per biasa ya. Oke. Ini belum, ini lumayan keras juga buat pernya ini. Nah, kelihatan ya. Kalau ditekan gini, keras banget buat pernya. Ini power masuk ini. Bisa menjual buat powernya ya. Sangat kenceng. Kayaknya ini buat power dia lebih kenceng daripada unit FX Airguns yang sebelumnya yang sebelumnya kita bahas ya. Pernah kita bahas. Tak pasangi dulu. Tak jeda dulu ya biar gak terlalu panjang buat videonya. Oke, kita lanjut. Ini sudah kepasang. Ini saja ya buat setelan power. Nah, ini kebetulan warna orange yang saya pegang nih ya, karena memang dari unitnya variasi orange. Dan tadi sudah saya coba buka juga buat per dalamannya, masih per biasa tapi keras banget buat pernya. Jadi untuk power kayaknya dia kenceng banget. Ini buat kokangnya. Untuk check cancel nanti bisa pasang kiri kanan ya. Ini kalau posisi di kanan, kalau posisi di kiri seperti ini. Kalau penggunaan saya lebih suka posisi di kiri, soalnya kalau cancel ya, soalnya kalau pas ngokang biar enggak ada hambatan. Saya takutnya kalau pasang cancel kokang, entah itu agak kepanjangan atau bagaimana, untuk bagian dari cancel kokangnya itu mengganggu dari sini ya, set lever kalau pasang ke kanan. Tapi untuk cancel kokangnya mentak loh. Cancelnya ini lumayan panjang juga soalnya. Itu bisa teman-teman sesuaikan ya buat cancelnya ya. Oke. Kita lanjut untuk bagian dari picunya. Ini picu, dia picu mat. Nah, ini kalau teman-teman pengen ngatur ya. Ini kita buka. Lihatkan lebih jelas lagi. Dapat ini kalau teman-teman pengen ngatur buat picu matnya, ini nanti teman-teman lebih kendorin dulu buat sininya, tarikannya. Nah, ini kendorin dulu. Setelah itu diposisikan dia menghadapnya ke sini. Ini posisi gini kan ini. Nah, menghadapnya ke sini. Jadi biar seumpama kita mau ngatur picu matnya di sini ya. Ini ada lubang kecil kan teman. Nah, ada lubang kecilnya ini biar lebih enak juga kita nanti pas ngaturnya. Dan untuk bagian safety dia pakai safety yang seperti ini. Ini juga lebih menguntungkan kalau kita pakai safety seperti ini. Soalnya kan ada beberapa safety yang model diputar di sini, ada juga yang ada di seperti ini ya. Atau ada juga yang di tengah-tengah chamber terus dia yang geser-geser itu. Tapi saya lebih suka yang ada di dalam picunya seperti ini. Soalnya kelihatan banget kalau unitnya itu nggak ke safety sama ke safety ya ini. Nah, kelihatan banget ya. Oke. Ini kalau nggak ke safety, kalau di safety, dan di sini ada sedikit lubang juga. Nanti kalau teman-teman pengen melihat unitnya ini sudah di safety apa belum, nanti tinggal geser ini. Nah, oke.
Kita lanjut ya. Ini tadi mano sudah saya bahas di awal, ada di bawah buat posisi manonya ya. Oke. Untuk pengaitnya dia pakai kunci L. Nah, nanti kalau seumpama teman-teman order, pastinya kan unitnya kita lepaskan antara popper sama mesin. Nanti dipersiapkan kunci L ya. Ini ukuran kunci kakaknya kunci L untuk ukuran tele. Dia lebih gede dikit buat ukuran kunci L-nya ini ya. Buat ukurannya saya nomornya itu agak kurang hafal. Dan ini buat poppernya, dia kalau yang saya pegang ini model popper tom hole. Oke, model popper tom hole untuk bagian sininya. Nah, kalau tom hole itu enaknya pas waktu kita nyengkram gini itu lebih terpusat di sini untuk bagian dari cengkraman kita. Nah, kalau popper yang seperti ini nanti agak gede dikit kan di bagian sininya, jadi mengurangi juga untuk power cengkraman kita. Oke, kita lanjut untuk bagian bantalan bahu, dia pakai karet. Nah, oke ya teman-teman ya, seperti tadi buat spesifikasinya. Dan ini buat unitnya yang model popper tom hole. Lalu ini juga ada yang model popper klasik. Cuma dia sudah dilengkapi dengan variasi yang lebih modern, terutama di bagian bantalan pipinya ini bisa diatur tinggi rendahnya. Oke, seperti ini teman-teman buat unitnya ya. Nah, lebih enak juga. Ini tergantung selera juga sih kalau buat unit dengan popper klasik maupun popper tom hole seperti ini. Kita selesai buat bagian spesifikasinya ya. Mungkin next video bakal saya buatkan untuk tesnya beberapa unit ya. Kalau saya itu rencana punya ini teman-teman, rencana pengen ngetes ini yang FX Crown pertama, soalnya dia sudah ada power plenumnya ya. Jadi untuk powernya itu yang bikin penasaran. Soalnya pas waktu saya review kemarin, untuk tarikannya itu agak enteng buat bagian dari set levernya ini. Coba kita tes ya, mungkin beberapa hari ke depan untuk bagian dari akurasinya. Ya, itu pastinya yang bagian akurasinya, kalau ada plenumnya itu bagian akurasinya yang pastinya dipertanyakan. Oke, segini saja teman-teman. Buat FX Ergans dia harganya 2.700.000. Kalau yang FX Crown Plenum ini dia di 2.800.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.